Awalnya dihina keluarga suami kalau aku hanya tukang jualan sayur. Setelahnya mereka syok ketika aku pamerkan puluhan hektar kebun sayurku di acara keluarga besar. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Hari itu, langit tampak begitu cerah ketika aku berdiri di pelaminan bersama Mas Salim. Gaun pengantin sederhanaku berhiaskan payet yang berkilauan di bawah sinar lampu. Tapi yang paling berkilau justru matanya yang memandangku penuh cinta. Namun, di balik senyum manisnya, aku bisa melihat bayang-bayang kegelisahan. Aku tahu mengapa. Di barisan kursi tamu undangan, keluarga Mas Salim duduk dengan rapi. Wajah-wajah mereka kaku, senyum yang dipaksakan, dan tatapan dingin yang sesekali melirik ke arahku. Ibunya bahkan tidak menyembunyikan ekspresi kecewanya. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan dari arah mereka. Salim ini sudah gila ya? Menikah dengan perempuan yang cuma lulusan SMA. Iya, katanya cuma jualan sayur keliling. Apa nggak malu punya menantu seperti itu? Setiap kata yang terucap seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Tapi aku memilih untuk tetap tersenyum. Aku sudah terbiasa dengan pandangan merendahkan seperti ini. Sejak kecil, hidup memang tidak pernah mudah bagiku. Kehilangan orang tua di usia dini memaksaku untuk bekerja keras sejak remaja. Berjualan sayur bukanlah pilihan, tapi jalan hidup yang harus kutempuh untuk bertahan. Mas Salim meremas lembut tanganku, seolah ingin memberikan kekuatan. Jangan pedulikan mereka, Dinda. Yang penting kita bahagia, bisiknya pelan. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Upacara akad nikah berlangsung dengan hikmat, meskipun terasa ada sesuatu yang mengganjal. Saat tiba sesi sungkeman, Ibunda Mas Salim bahkan tidak bisa menyembunyikan getar di tangannya ketika aku menciumnya. Rasanya seperti menyentuh patung es. Semoga kamu bisa membuat Salim bahagia, katanya dengan suara datar, tanpa senyuman. Aku hanya bisa membalas dengan anggukan lembut. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Setelah acara selesai, saat para tamu berpamitan, keluarga Mas Salim adalah yang pertama pergi. Mereka bahkan tidak mau berfoto bersama kami. Bibi Salim yang paling vokal langsung menghampiri kami sebelum pergi. Salim, kamu masih punya waktu untuk membatalkan ini semua. Kamu tahu kan keluarga kita punya reputasi untuk dijaga. Wajah Mas Salim langsung memerah. Bibi, saya mencintai Dinda. Dan saya tidak peduli dengan apa kata orang. Bibinya menghela napas panjang, lalu melirikku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kita lihat saja sampai kapan cintamu bertahan. Ketika mereka akhirnya pergi, barulah aku membiarkan air mataku jatuh. Mas Salim langsung memelukku erat. Maafkan keluargaku, Dinda. Mereka belum mengenalmu seperti aku mengenalmu. Aku mengusap air mataku dan mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Aku hanya tidak menyangka mereka bisa sekeras itu. Malam pertama kami sebagai suami istri bukannya diisi dengan kebahagiaan, tapi dengan keheningan yang berat. Aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar, sementara Mas Salim duduk di tepi tempat tidur dengan bahu yang terkulai. Dinda, aku janji akan melindungimu dari semua ini, katanya tiba-tiba. Aku berpaling padanya, melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Kita akan menghadapi ini bersama, Mas. Aku kuat, kok. Lagi pula. Aku berhenti sejenak. Aku punya rahasia yang bahkan keluargamu tidak tahu. Mas Salim mengerutkan kening. Rahasia apa? Aku hanya tersenyum misterius. Nanti saja kalau sudah waktunya. Malam itu, sebelum tidur, aku berjanji pada diri sendiri. Suatu hari nanti, mereka semua akan melihat siapa sebenarnya Dinda. Bukan sekadar penjual sayur keliling, tapi seorang pejuang yang pantang menyerah. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin mereka mengingat setiap kata merendahkan yang pernah mereka ucapkan. Tapi untuk sekarang, aku cukup bahagia menjadi diri sendiri, seorang istri yang mencintai suaminya, terlepas dari apa kata dunia. Minggu pertama setelah pernikahan kami berjalan dengan tenang. Meskipun bayangan ketidaksukaan keluarga Mas Salim masih menggantung di udara. Suatu pagi,
Saat aku sedang menyiapkan sayur-sayuran untuk dijual, telepon Mas Salim berdering. Dari raut wajahnya yang berubah setelah menerima telepon, aku tahu pasti itu dari keluarganya. Ibu minta kita datang makan malam besok, ujarnya sambil menghela napas. Tangannya yang menggenggam telepon terlihat tegang, jari jemarinya memutih karena tekanan. Aku berhenti memotong sawi hijau dan menatapnya. Kita harus pergi, tanyaku perlahan, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba menggeliat di dadaku. Mas Salim duduk di sampingku, meletakkan telepon di atas meja kayu yang sudah usang. Aku rasa kita harus. Ibu bilang ini penting. Matanya mencari-cari sesuatu di wajahku, mungkin mencari tanda-tanda keengganan. Aku menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan siapkan baju yang pantas. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak bisa lepas dari pertemuan besok. Aku tahu ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah ujian pertamaku sebagai menantu baru. Malam harinya, aku bahkan tidak bisa tidur. Di sampingku, Mas Salim sudah terlelap dengan wajah yang tenang. Tapi aku masih terjaga, memandangi langit-langit kamar yang retak-retak. Pagi hari, aku bangun lebih awal. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan Mas Salim, aku mandi dan mulai bersiap. Aku memilih baju terbaik yang kumiliki, sebuah dress sederhana berwarna pastel yang kubeli setahun lalu untuk acara khusus. Rambut hitam panjangku kukepang rapi, dan sedikit bedak serta lipstik warna kalem kugunakan untuk mempercantik penampilan. Kau terlihat cantik, kata Mas Salim ketika melihatku. Tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Apakah ini cukup baik untuk keluargamu? Tanyaku sambil memutar-mutar ujung dress. Dia menarikku ke dalam pelukan. Kau sempurna apa adanya. Perjalanan ke rumah orang tua Mas Salim terasa sangat panjang. Mobil kami melintasi jalan-jalan yang semakin mewah, melewati pagar-pagar tinggi rumah-rumah besar. Ketika kami sampai di depan sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan taman yang tertata rapi, jantungku berdegup kencang. Kita sudah sampai, bisik Mas Salim sambil mematikan mesin mobil. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku yang dingin karena gugup. Tenang saja, Dinda. Mereka hanya perlu waktu untuk mengenalmu. Pelayan rumah sudah menunggu di depan pintu. Kami disambut dengan senyum sopan yang terlatih. Selamat datang, Tuan Salim, Nyonya. Begitu masuk, aku langsung merasakan hawa dingin AC bercampur dengan tatapan-tatapan penilaian dari sekeliling ruangan. Ruang tamu yang luas itu dipenuhi perabotan antik dan lukisan-lukisan mahal. Di sofa utama, duduk seorang wanita parubaya dengan postur tegap dan wajah yang tajam, Ibunda Mas Salim. Salim, akhirnya datang juga, ujarnya sambil berdiri. Dia menyambut anaknya dengan pelukan singkat, lalu matanya beralih kepadaku. Tatapannya seperti sinar X yang menyelidik setiap inci dari tubuhku. Ini Dinda, Bu, kata Mas Salim memperkenalkan. Aku membungkuk hormat. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, jawabnya singkat. Mari kita makan, makanan sudah siap. Meja makan yang panjang terlihat begitu megah dengan peralatan makan perak dan piring-piring kristal. Aku duduk di sebelah Mas Salim, sementara di seberang kami duduk seorang wanita yang lebih muda. Ternyata kakak perempuan Mas Salim, Maya. So, Dinda. Ibunda Mas Salim memulai sambil menyuapkan sedikit sup ke mulutnya. Apa pekerjaanmu? Suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku. Aku berjualan sayur, Bu, jawabku jujur, mencoba menjaga suaraku agar tidak gemetar. Sendok yang sedang dipegang Maya terjatuh ke piring dengan bunyi, kleng, yang nyaring. Jualan sayur? Ulangnya dengan nada yang sulit kuterka, apakah itu terkejut atau mengejek. Ibunda Mas Salim menghela napas panjang. Salim, kamu serius mau hidup dengan perempuan yang cuma jualan sayur? Wajah Mas Salim memerah. Ibu, Dinda itu. Kami punya reputasi keluarga untuk dijaga, sela ibunya. Apa kata teman-teman klub golf saya kalau tahu menantu saya hanya penjual sayur? Aku mengepalkan tangan di bawah meja, kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Tapi aku tetap tersenyum. Berjualan sayur adalah pekerjaan yang jujur, Bu. Aku bangga bisa mandiri dan tidak merepotkan siapapun. Mata Ibunda Mas Salim menyempit. Mandiri?
Dengan berapa penghasilan sebulan? 500.000? 1 juta. Aku cukup untuk memenuhi kebutuhan, Bu, jawabku tenang, meski hatiku seperti diremas-remas. Makan malam itu berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan menusuk lainnya. Tentang pendidikanku yang hanya sampai SMA, tentang latar belakang keluargaku yang sederhana, bahkan tentang cara makanku yang menurut mereka kurang halus. Ketika kami akhirnya berpamitan, Ibunda Mas Salim hanya mengangguk dingin. Kalian boleh pulang. Salim, besok kamu datang sendiri. Ada yang perlu kita bicarakan. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah. Mas Salim memegang tanganku erat. Maafkan mereka, Dinda. Mereka belum mengerti. Aku mengusap air mataku. Aku tidak marah pada mereka, Mas. Aku hanya sedih mereka tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya di balik pekerjaanku. Malam itu, ketika kami sudah berbaring di tempat tidur, Mas Salim tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, ketabahanmu hari ini membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih istri." Aku tersenyum dalam gelap. Ini baru awal, Mas. Mereka akan tahu suatu hari nanti bahwa sayur-sayuranku tidak sehina yang mereka kira. Dan dalam hatiku, sebuah tekad semakin menguat. Aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pekerjaannya, tapi dari integritas dan kerja kerasnya. Kebun sayurku yang luas itu akan menjadi saksi bisu atas segala usaha dan perjuanganku. Matahari baru saja terbit ketika aku membuka gerobak sayurku di pasar tradisional. Kabut pagi masih menyelimuti jalanan, dan udara dingin menusuk tulang. Tanganku yang memegang timbangan sudah terasa kaku. Tapi aku tetap tersenyum ramah pada pelanggan pertama hari ini. Seorang ibu parubaya yang sudah setia membeli sayuranku selama 3 tahun terakhir. Wah, Dinda sudah jadi istri orang sekarang ya? Tanyanya sambil memilih-milih sawi hijau. Aku mengangguk sambil membungkus sayuran dengan koran bekas. Iya, Bu. Sudah 2 minggu. Pasti mertuanya bangga punya menantu rajin kayak kamu, ujarnya polos. Senyumku pudar seketika. Jika saja ia tahu. Aku hanya menghela napas tipis dan mengalihkan pembicaraan. Sepulang dari pasar, aku menyempatkan diri mampir ke warung kopi dekat rumah. Begitu masuk, beberapa pasang mata langsung menatapku. Aku mengenali mereka, beberapa tetangga kompleks perumahan Mas Salim. Dinda, kan? Seorang wanita dengan rambut pendek menyapaku. Kami dengar kamu menikah dengan anak keluarga Salim ya? Aku mengangguk perlahan, mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Keluarga mereka itu terpandang loh, sambung wanita lain dengan nada yang tiba-tiba berubah. Kamu berjualan sayur gini-gini aja nggak malu? Gelas kopi di tanganku tiba-tiba terasa sangat berat. Aku menelan ludah sebelum menjawab, kenapa harus malu? Ini pekerjaan halal. Tawa kecil pecah di antara mereka. Iya sih, tapi kan nggak selevel dengan keluarga suamimu. Panas menjalar dari leherku ke pipi. Aku meneguk kopiku yang mulai dingin, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, seorang wanita yang duduk di pojok, yang selama ini diam, berkata pelan, Dinda, jangan dengarkan mereka. Yang penting kamu dan suamimu bahagia. Aku tersenyum tipis padanya, berterima kasih dalam hati atas pertolongan kecil itu. Sore harinya, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, telepon Mas Salim berbunyi. Dari raut wajahnya yang berubah, aku tahu pasti itu dari keluarganya. Ibu minta kita datang ke acara ulang tahun Bibi Lia minggu depan, katanya setelah menutup telepon. Pisau di tanganku berhenti memotong bawang. Haruskah kita pergi? Mas Salim mendekatiku, meletakkan tangan di bahuku. Aku rasa kita harus. Ini acara keluarga besar. Semua sepupu dan tanteku akan datang. Aku menarik napas dalam-dalam. Artinya, ini akan menjadi pertemuanku pertama kali dengan seluruh keluarga besarnya sekaligus. Hari yang kutakuti pun tiba. Aku memilih baju terbaik yang kumiliki, gaun panjang sederhana berwarna krem yang kubeli khusus untuk acara ini. Rambutku kuikat rapi, dan sedikit riasan wajah kugunakan untuk menutupi lingkaran hitam di mataku yang muncul karena kurang tidur semalaman. Kau cantik, bisik Mas Salim sambil mencium keningku. Tapi matanya mengatakan sesuatu yang lain.
kekhawatiran. Rumah Bibi Lia lebih megah dari rumah ibunda Mas Salim. Mobil-mobil mewah sudah memenuhi halaman ketika kami tiba. Begitu masuk, puluhan pasang mata langsung menatap kami. Tepatnya, menatapku. "Dinda, ini Bibi Lia," kata Mas Salim memperkenalkan. Bibi Lia, wanita gemuk berperhiasan mencolok, mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Oh, jadi ini istri barumu ya, Salim?" ujarnya dengan suara nyaring. "Yang katanya jualan sayur itu." Tawa kecil menyebar di antara tamu yang berdiri di dekat kami. Telapak tanganku mulai berkeringat. "Ya, Bibi. Dinda punya usaha sayur yang cukup sukses," jawab Mas Salim mencoba membelaku. "Usaha?" Salah seorang wanita muda yang kemudian ku ketahui adalah sepupu Mas Salim. "Jualan sayur keliling disebut usaha sekarang." Ibunda Mas Salim yang berdiri di samping Bibi Lia hanya menghela napas. "Sudah, jangan dipermalukan di depan umum." Seolah itu adalah tanda, mereka mulai membicarakanku dengan leluasa, seolah aku tidak berdiri di sana. "Dengar-dengar dia cuma lulusan SMA ya?" "Salim kan lulusan S2 luar negeri. Kok bisa mau sama perempuan seperti itu?" "Aku dengar keluarganya juga biasa-biasa saja. Nggak punya apa-apa." Setiap kata seperti pisau belati yang menancap di dadaku. Aku melihat Mas Salim mencoba membela, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh cibiran mereka. Tiba-tiba, Bibi Lia bertepuk tangan. "Ayo kita potong kue." Semua orang berhamburan meninggalkan kami. Aku berdiri di tengah keramaian itu, merasa seperti benda asing yang tidak seharusnya ada di sana. "Bertahanlah," bisik Mas Salim sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk, tapi dalam hati, sesuatu mulai berubah. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad yang mengeras. Mereka mengira bisa menghancurkanku dengan kata-kata? Mereka salah. Setiap hinaan ini justru menyiram bibit kekuatan dalam diriku. Ketika acara hampir berakhir, sepupu Mas Salim yang tadi menghinaku mendekat. "Dinda, kamu nggak tersinggungkan tadi? Kami hanya bercanda." Aku tersenyum. Senyum paling tulus yang bisa kuberikan. "Tentu saja tidak. Lagi pula, aku menatapnya langsung ke mata. Kebun sayurku yang hanya jualan sayur keliling, itu menghasilkan lebih banyak dari gajimu sebagai PNS." Wajahnya berubah merah padam. Aku membalikkan badan sebelum dia bisa merespon, meninggalkannya ternganga. Di mobil dalam perjalanan pulang, Mas Salim memandangku heran. "Kebun sayur? Gaji Ratna sebagai PNS itu hampir 10 juta. Loh." Aku tersenyum misterius sambil memandang keluar jendela. "Aku tahu, Mas. Dan aku juga tahu persis berapa penghasilan kebunku per bulan." Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat kilatan kekaguman di mata suamiku. Dan untuk pertama kalinya pula, aku mulai menyadari bahwa mungkin sudah waktunya untuk berhenti diam dan mulai membuktikan siapa diriku sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka laptop tua pemberian almarhum ayahku. File laporan keuangan kebun sayurku terbuka di layar. Angka-angka itu berbaris rapi, saksi bisu dari kerja keras bertahun-tahun yang sengaja ku sembunyikan. "Tunggu saja," bisikku pada diri sendiri. "Waktumu akan tiba." Malam itu, setelah acara ulang tahun Bibi Lia yang berakhir dengan cibiran dan hinaan, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Mas Salim yang sudah terlelap, mataku menatap langit-langit kamar yang retak di sudut kanan atas. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah wajah-wajah sinis keluarga Mas Salim, bibir-bibir yang mencibir, dan tawa-tawa yang menusuk. Angin malam berdesir melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat, membawa hawa dingin yang membuatku menggigil. Bukan karena udara, tapi karena api kemarahan yang berkobar dalam dadaku. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke arah jendela, dan memandangi bulan purnama yang bersinar terang di langit gelap. "Kenapa?" bisikku pada bintang-bintang yang berkelap-kelip. "Kenapa mereka tidak bisa melihat lebih dari sekedar pekerjaanku?" Tiba-tiba, bayangan almarhum ayahku muncul dalam ingatanku. Aku masih ingat jelas kata-katanya sebelum meninggal. "Dinda, dunia ini keras. Orang-orang akan selalu merendahkanmu karena latar belakangmu. Tapi ingat, yang menentukan nilaimu bukanlah apa kata mereka, tapi apa yang kau lakukan dengan hidupmu."
Air mata panas mengalir di pipiku. Aku mengusapnya dengan kasar, marah pada diriku sendiri karena menunjukkan kelemahan. Tidak, bisikku tegas. Aku tidak akan menangis lagi. Aku mengambil buku catatan kecil dari laci meja belajar. Buku yang selalu menemani perjalananku dari nol. Ku keluarkan guntingan koran lama yang sudah menguning. Artikel pertama tentang kebun sayur organik yang kubaca 5 tahun lalu. Waktu itu, aku baru saja kehilangan ayah dan harus menanggung beban hutang yang ditinggalkannya. Dengan tekad bulat, aku membuka halaman baru di buku catatanku dan mulai menulis. Rencana pembuktian diri. 1. Perluas jaringan distribusi kebun sayur organik. 2. Bangun kemitraan dengan restoran-restoran besar. 3. Ikut pameran agrobisnis tingkat nasional. 4. Tinta pulpenku mengalir deras, seiring dengan ide-ide yang bermunculan di kepalaku. Tanpa kusadari, fajar sudah mulai menyingsing ketika aku akhirnya menutup buku catatanku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mas Salim terkejut melihatku sudah berdandan rapi ketika dia baru saja membuka mata. "Dinda, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" Tanyanya sambil mengucek mata. Aku tersenyum kecil sambil mengikat apron. "Ke kebun, Mas. Ada banyak yang harus dikerjakan." Wajahnya menunjukkan keheranan. "Kebun? Tapi bukankah kamu biasanya jualan di pasar dulu pagi-pagi?" "Mulai hari ini, aku akan menitipkan sayuran ke pedagang lain. Waktuku akan kufokuskan untuk mengembangkan kebun." Aku berhenti sebentar, lalu menatapnya langsung. "Aku punya sesuatu yang harus kubuktikan, Mas." Dia tampak ingin bertanya lebih lanjut, tapi akhirnya hanya mengangguk. "Aku percaya padamu, Dinda." Perjalanan ke kebun di luar kota memakan waktu hampir 2 jam. Begitu sampai, para pekerja yang sudah setia membantuku selama 3 tahun terakhir menyambut dengan sapaan hangat. "Bu Dinda, lama tidak ke kebun," sapa Pak Rudi, mandorku yang sudah seperti ayah kedua bagiku. Aku memandangi hamparan hijau di depanku, puluhan hektar sayuran organik yang tumbuh subur. Disinilah rahasia besarku. Bukan sekadar penjual sayur keliling, tapi pemilik kebun sayur organik terluas di kabupaten ini. "Pak Rudi, kita akan melakukan ekspansi," kataku langsung pada intinya. "Saya ingin tambah 5 hektar lahan di sebelah timur, dan kita perlu mulai kerjasama dengan distributor besar." Matanya membelalak. "Tapi Bu, selama ini kan kita sengaja tidak berkembang besar-besaran karena saya ingin tetap rendah hati, saya tahu." Aku memotongnya. "Tapi sekarang, saya punya alasan lain untuk berkembang." Sepanjang hari itu, aku berkeliling kebun, memeriksa setiap petak, berbicara dengan para pekerja, dan membuat catatan-catatan penting. Di gubuk kecil tempatku biasa beristirahat, aku mengeluarkan laptop dan mulai menyusun proposal untuk beberapa hotel dan restoran berbintang di kota. Ketika malam tiba, tubuhku terasa lelah tapi jiwaku bergelora. Aku duduk di teras gubuk, menyeruput teh hangat yang dibuat oleh istri Pak Rudi. Teleponku bergetar, pesan dari Mas Salim. "Makan malam sudah siap. Kapan pulang?" Aku tersenyum membaca pesannya. Dalam sekejap, semua kelelahan seolah hilang. Aku membalas. "Sebentar lagi, Mas. Aku bawa oleh-oleh spesial." Oleh-oleh itu adalah setumpuk dokumen, kontrak kerjasama dengan 3 restoran besar yang berhasil kudapatkan hari itu setelah negosiasi alot. Perjalanan pulang terasa berbeda. Aku menyetir sambil sesekali tersenyum sendiri. Ini baru permulaan. Keluarga Mas Salim yang menyombongkan gelar dan harta mereka akan segera tahu. Ada kekuatan besar dalam kesederhanaan, ada kebanggaan sejati dalam kerja keras, dan ada harga diri yang tak tergoyahkan dalam ketekunan. Ketika aku tiba di rumah, Mas Salim sudah menungguku di meja makan dengan makanan yang masih hangat. Matanya penuh pertanyaan ketika melihat dokumen yang kubawa. "Apa ini, Dinda?" Aku meletakkannya di hadapannya dengan bangga. "Awal dari pembuktianku, Mas, bahwa penjual sayur yang mereka hina itu punya sesuatu yang tidak mereka miliki, visi dan tekad." Dia membuka dokumen itu satu persatu. Matanya semakin membesar setiap kali melihat logo restoran terkenal di halaman kontrak. "Dinda, aku tidak tahu kalau kamu." Aku menggenggam tangannya erat.
Masih banyak yang tidak kamu ketahui tentangku, Salim. Dan waktunya akan tiba ketika semua orang, termasuk keluargamu, akan melihat siapa sebenarnya Dinda. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan perasaan ringan. Mimpi-mimpiku penuh dengan hamparan kebun sayur yang luas, dan senyum puas di wajah almarhum ayahku. Besok adalah hari baru, dan aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari baru saja mulai menyelinap melalui celah gorden kamar, menciptakan pola cahaya yang bergerak pelan di lantai kayu. Di sampingku, Mas Salim masih terlelap dengan napas teratur. Aku memperhatikan wajahnya yang tenang, kerutan kecil di dahinya yang biasanya muncul saat dia khawatir, sekarang menghilang dalam tidur. Aku beringsut pelan dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkannya. Begitu sampai di dapur, aku menyiapkan kopi untukku dan teh favorit Mas Salim. Sambil menunggu air mendidih, pikiranku melayang ke dokumen-dokumen kontrak yang kubawa pulang kemarin. Restoran-restoran besar itu memesan sayuran organik dalam jumlah yang tidak sedikit. Ini adalah terobosan besar untuk kebunku. Kamu bangun pagi sekali hari ini. Suara Mas Salim yang masih serak membuatku terkejut. Dia berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya masih berantakan. Matanya setengah tertutup karena belum sepenuhnya terjaga. Aku tersenyum, mengambilkan teh yang baru saja jadi. Ada banyak yang harus dipersiapkan hari ini. Dia duduk di kursi makan, menyeruput tehnya perlahan. Tentang kontrak-kontrak itu, kamu benar-benar punya kebun sayur besar. Nada suaranya tidak meragukan, hanya penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di hadapannya. 3 tahun lalu, setelah ayahku meninggal dan meninggalkan hutang yang cukup besar, aku menemukan sepetak tanah warisan di luar kota. Awalnya hanya coba-coba menanam beberapa sayuran organik. Aku berhenti sejenak, menatap tanganku yang sudah kasar karena kerja keras. Lambat laun, itu berkembang. Sekarang, kebun itu luasnya sekitar 20 hektar. Matanya membelalak. 20 hektar? Itu hampir seperempat luas perkebunan kelapa sawit pamanku. Aku mengangguk, meneguk kopiku yang mulai dingin. Tapi aku sengaja merahasiakannya. Awalnya karena tidak ingin menarik perhatian para tengkulak, lalu kemudian aku ragu. Karena tidak ingin orang-orang mendekatimu hanya karena hartamu. Dia menyelesaikan kalimatku, matanya penuh pengertian. Termasuk keluargamu, bisikku. Dia meraih tanganku. Dinda, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Tapi aku ingin, jawabku tegas. Aku ingin mereka tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari gelar atau latar belakang keluarganya. Dan bahwa penjual sayur yang mereka hina itu bisa berdiri sejajar dengan mereka, bahkan lebih. Suasana hening sejenak. Dari jendela dapur, aku bisa melihat matahari sudah mulai naik, menyinari halaman rumah kami yang kecil tapi penuh dengan tanaman sayuran dalam pot. Percobaanku mengembangkan varietas baru. Dinda, boleh aku lihat kebunmu? Tiba-tiba Mas Salim bertanya. Permintaannya mengejutkanku. Selama ini, aku sengaja menjauhkannya dari bagian hidupku yang satu ini. Bukan karena tidak percaya, tapi lebih karena kebun itu adalah tempat perlindunganku. Ruang di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa penilaian orang lain. Aku memandang matanya yang jujur. Kamu benar-benar ingin melihatnya. Dengan segala kerendahan hati, jawabnya sambil tersenyum kecil. Perjalanan menuju kebun hari itu terasa berbeda. Biasanya, aku membuat perjalanan ini sendirian, dengan pikiran-pikiran yang berputar-putar di kepala. Hari ini, ada Mas Salim di sampingku, sesekali bertanya tentang tanaman-tanaman yang kami lewati di pinggir jalan. Kita sudah dekat, kataku ketika mobil melewati papan penunjuk, Desa Harapan Makmur. Begitu kami melewati tanjakan terakhir, pemandangan spektakuler terbentang di depan kami, hamparan hijau kebun sayur organik yang luas, dengan puluhan pekerja yang sibuk di antara bedengan-bedengan tanaman. Beberapa truk sedang dimuati sayuran segar di area pengiriman. Astaga! Mas Salim mengeluarkan kata itu dalam helaan napas. Pak Rudi, mandorku, segera menyambut kami begitu mobil berhenti. Bu Dinda, tadi pagi sudah datang pengiriman baru bibit dari Belanda seperti yang Ibu pesan. Terima kasih, Pak Rudi. Ini suami saya,
Mas Salim, aku memperkenalkan. Wajah Pak Rudi berseri-seri. Akhirnya bertemu juga dengan sang suami. Selama ini Bu Dinda selalu bicara tentang Bapak. Aku tersipu mendengarnya sambil memandang Mas Salim yang tersenyum lebar. Tur keliling kebun berlangsung selama hampir 2 jam. Aku menunjukkan pada Mas Salim setiap sudut, dari pembibitan, area tanam, rumah kaca eksperimen, hingga tempat pengemasan. Wajahnya tak henti-hentinya menunjukkan ekspresi takjub. Kamu melakukan semua ini sendirian? Tanyanya saat kami beristirahat di gubuk kecil di tengah kebun. Aku mengangguk, menyeruput air kelapa muda yang dibawakan oleh istri Pak Rudi. Awalnya hanya untuk bertahan hidup. Lalu ternyata berkembang lebih dari yang kuharapkan. Duduk di gubuk itu, dengan angin sepau-sepau membelai wajah kami, aku akhirnya bercerita panjang lebar tentang perjuanganku mengembangkan kebun ini, tentang kegagalan-kegagalan di awal, tentang malam-malam panjang menghitung modal dan keuntungan, tentang air mata dan tawa yang mewarnai perjalananku. Mas Salim mendengarkan dengan seksama. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tanganku. Aku bangga padamu, Dinda, katanya pelan di akhir ceritaku. Dan aku malu karena pernah merasa tidak nyaman dengan pekerjaanmu sebagai penjual sayur. Aku memandangi kebun yang membentang luas di depan kami. Ini semua berawal dari gerobak sayur kecilku, Mas. Aku tidak pernah malu dengan itu. Saat kami bersiap pulang, Pak Rudi mendekat dengan dokumen setebal buku. Bu, laporan ekspor bulan depan. Perlu ditandatangani. Mas Salim yang melihat dokumen itu mengerutkan kening. Ekspor? Ya, Mas. Sebagian hasil kebun kita ekspor ke Singapura dan Malaysia. Jawabku santai sambil menandatangani dokumen. Ekspresinya begitu berharga. Mulut terbuka lebar, mata berbinar-binar. Dinda, aku benar-benar tidak tahu kalau bisnismu sudah sebesar ini. Aku tersenyum misterius sambil menyimpan dokumen yang sudah ditandatangani. Masih banyak yang tidak kamu ketahui tentang istrimu ini, Salim. Perjalanan pulang diisi dengan obrolan serius tentang rencana pengembangan kebun. Mas Salim bahkan memberikan beberapa ide brilian tentang sistem pemasaran digital yang belum pernah terpikir olehku. Malam itu, sebelum tidur, dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu akan memberitahu keluargaku tentang semua ini?" Aku memandang langit-langit kamar. Biarlah itu terjadi secara alami. Aku ingin mereka tahu bukan karena aku memberitahu, tapi karena mereka melihatnya sendiri. Dia mengangguk, lalu memelukku erat. Mereka akan makan hati nanti. Dalam pelukannya yang hangat, aku tersenyum. Ya, biarlah waktu yang akan membuktikan. Dan ketika saat itu tiba, semua hinaan dan cibiran akan berbalik menjadi kekaguman. Atau mungkin, rasa malu. Satu hal yang pasti, rahasia besarku tidak akan menjadi rahasia lagi. Dan aku siap menghadapi segala konsekuensinya. Minggu pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi tegang ketika telepon Mas Salim berdering keras. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba meninggi, aku tahu pasti itu dari keluarganya. Kita harus ke rumah ibu sekarang, ujarnya setelah menutup telepon, wajahnya berkerut seperti kertas yang diremas. Aku yang sedang menyiangi kangkung di meja dapur berhenti sejenak. Ada apa? Andre datang dari Singapura. Dia ingin bertemu kita berdua. Nama itu membuat alisku naik. Andre, sepupu kesayangan keluarga yang selalu dijadikan contoh sempurna. Sarjana bisnis lulusan Inggris, bekerja di perusahaan multinasional, dan tentu saja, selalu merendahkan kami dalam setiap kesempatan. Perjalanan ke rumah mertua terasa lebih panjang dari biasanya. Aku memakai baju sederhana tapi rapi, sebuah dress katun biru muda dengan kerah kecil yang membuatku terlihat sopan tapi tidak berusaha keras. Mas Salim berkali-kali melirikku sepanjang jalan, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Begitu sampai, suara tawa dan obrolan ramai sudah terdengar dari dalam rumah. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengikuti Mas Salim masuk. Ruangan langsung hening seketika ketika kami muncul. Di tengah lingkaran keluarga, duduk seorang pria tinggi dengan kemeja lengan panjang bermerek, Andre. Matanya yang tajam langsung menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan aku bisa melihat bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang merendahkan. Salim. Akhirnya datang juga. Sambutnya dengan suara keras,
berdiri untuk menyalami Mas Salim dengan berlebihan. Lalu matanya beralih kepadaku. Dan ini pasti si penjual sayur yang membuat seluruh keluarga gempar. Ibunda Mas Salim segera menyela. Andre, jangan begitu. Tapi nada suaranya lebih mirip basa-basi daripada teguran. Aku menyembunyikan genggamanku yang mengepal di balik lipatan dress. Senang bertemu denganmu, Andre, ucapku dengan senyum terkontrol. Acara makan siang berlangsung dengan Andre sebagai pusat perhatian. Dia bercerita tentang promosinya, tentang apartemen barunya di Singapura, tentang bonus besar yang baru saja diterimanya. Setiap kalimat seperti dirancang untuk membuat kami, terutama aku, merasa kecil. Kalau kamu, Dinda? Tanyanya tiba-tiba di tengah ceritanya tentang perjalanan bisnis ke Paris. Masih jualan sayur keliling? Atau sudah naik kelas jadi pemilik kios? Udara di ruangan itu seketika berubah. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Mas Salim yang duduk di sampingku tegang. Andre, cukup. Aku memang masih berjualan sayur, potongku dengan suara tenang. Tapi sekarang lebih banyak mengurus kebun. Kebun. Andre mengernyitkan dahi. Kebun apa? Pekarangan belakang rumah. Tawa kecil menyebar di sekitar meja. Ibunda Mas Salim memandangku dengan ekspresi campur aduk, antara kasihan dan malu. Aku menaruh sendok dan garpu dengan perlahan. 20 hektar kebun sayur organik, tepatnya. Dengan kontrak pasokan ke 5 restoran bintang 5 dan ekspor ke 3 negara. Suasana mendadak senyap. Andre terbatuk, wajahnya berubah merah. Jangan mengada-ada, hardiknya setelah beberapa detik. Aku mengeluarkan telepon dari tas kecilku, membuka galeri foto, dan menggeser beberapa gambar kebunku yang luas dengan truk-truk pengangkut yang sedang memuat sayuran. Lalu foto-foto dokumen kontrak dengan restoran terkenal. Kamu bisa cek sendiri kalau tidak percaya, ujarku sambil menyodorkan telepon. Wajah Andre berubah pucat ketika melihat bukti-bukti itu. Bibinya, Ibu Andre, berusaha menyelamatkan situasi. Dinda, kenapa tidak pernah bilang-bilang? Aku menatapnya langsung. Karena aku ingin dinilai sebagai Dinda, bukan sebagai pemilik kebun. Andre tiba-tiba tertawa keras, tapi terdengar dipaksakan. Baguslah kalau begitu. Tapi tetap saja, bisnis kecil-kecilan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan omzet 500 miliar per bulan, potongku dengan senyum manis. Ya, mungkin memang kecil dibanding gajimu yang 30 juta sebulan. Ruang makan itu menjadi sunyi senyap. Bahkan suara sendok yang jatuh ke piring terdengar seperti guntur. Mas Salim memandangku dengan mata berbinar-binar, campuran antara kagum dan bangga. Andre bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Kamu. Aku apa, Andre? Tanyaku tetap tenang. Aku hanya menjawab pertanyaanmu. Ibunda Mas Salim tiba-tiba batuk-batuk kecil. Sudah, makan saja dulu sebelum dingin. Tapi suasana sudah berubah. Andre yang biasanya begitu vokal sekarang terdiam 1000 bahasa. Sesekali melirikku dengan pandangan baru, seperti melihatku untuk pertama kalinya. Ketika kami bersiap pulang, Ibunda Mas Salim menarik tanganku. Dinda, maafkan Andre. Dia memang selalu. Tidak apa-apa, Bu, ujarku sambil tersenyum. Saya mengerti. Tapi dalam hatiku, ada kepuasan kecil melihat si kesayangan keluarga akhirnya mendapat pelajaran. Di mobil dalam perjalanan pulang, Mas Salim tiba-tiba menepikan mobil di pinggir jalan dan memelukku erat. Aku tidak tahu harus bangga atau takut padamu, bisiknya di telingaku. Aku tertawa kecil. Banggalah, karena ini baru permulaan. Matahari sore yang jingga menerangi jalan di depan kami ketika kami melanjutkan perjalanan. Aku menyandarkan kepala di jendela, memandangi pemandangan yang berlalu. Hari ini adalah kemenangan kecil. Tapi aku tahu, pertempuran sebenarnya masih panjang. Keluarga Mas Salim mungkin akan mulai menghormatiku karena hartaku, tapi yang kuinginkan adalah mereka menghargai aku sebagai manusia. Dan untuk itu, perjuanganku belum selesai. Hujan deras membasahi jalanan kota ketika aku pulang dari pasar sore itu. Payung kecilku nyaris tak berguna melawan terpaan angin yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Begitu sampai di depan rumah,
Aku melihat mobil Mas Salim sudah parkir di teras. Padahal biasanya dia baru pulang kerja 1 jam lagi. Aku membuka pintu perlahan, menemukannya duduk di sofa dengan wajah yang lebih keruh dari langit di luar. Tangannya memegang erat segelas kopi yang sudah dingin, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Mas, ada apa? Kamu pulang awal hari ini," sapaku sambil meletakkan keranjang belanja di meja dapur. Dia menoleh, mencoba tersenyum tapi gagal. "Dinda, Ibu minta kita datang ke acara ulang tahun nenek besok." Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan getaran halus di ujung kalimatnya. Aku segera duduk di sampingnya, menunggu kelanjutannya. "Masalahnya," dia menghela napas panjang, "seluruh keluarga besar akan datang. Termasuk paman-paman dari Jakarta, sepupu-sepupu yang kuliah di luar negeri, dan mereka semua pasti sudah mendengar tentang penjual sayur yang menikahi putra keluarga terpandang." Selesaikan kalimatnya dengan suara lebih tegas dari yang kurencanakan. Mas Salim memandangku, matanya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin kamu melalui penghinaan lagi. Kemarin dengan Andre saja sudah cukup." Aku meraih tangannya yang dingin. "Mas, kita sudah membahas ini. Aku kuat. Aku tahu kamu kuat. Tapi..." Dia menatapku dalam-dalam. "Mereka mungkin akan lebih kasar dari sebelumnya. Setelah kabar tentang kebunmu tersebar, beberapa keluargaku merasa terancam." Hujan di luar semakin deras. Suaranya menghantam atap seng seperti drum yang dipukul tak beraturan. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan memandangi genangan air yang semakin besar di halaman depan. "Jadi menurutmu, aku harus apa? Tidak datang dan membiarkan mereka berpikir aku takut?" "Tidak. Aku hanya..." Mas Salim berdiri, mendekatiku dari belakang. "Aku tidak tahan melihatmu terluka lagi." Aku memutar badan, menatap matanya yang berkaca-kaca. "Aku tidak akan terluka, Mas. Karena kali ini, aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai partner MU yang setara." Diam-diam, dalam hati, aku sudah menyusun strategi. Acara keluarga besok bukan hanya ujian bagiku, tapi juga kesempatan untuk mengubah persepsi mereka sekali dan selamanya. Malam itu, setelah Mas Salim terlelap, aku keluar kamar dan membuka laptop di meja makan. Cahaya biru dari layar menerangi wajahku yang tegang saat aku membuka folder khusus berisi dokumen-dokumen penting kebunku, laporan keuangan, sertifikat organik internasional, kontrak ekspor, bahkan liputan media lokal tentang sukses bisnis pertanian modernku. Aku juga mengirim pesan cepat ke Pak Rudi. "Besok pagi siapkan 20 box sayuran premium dengan kemasan khusus. Aku butuh untuk acara keluarga." Balasannya datang seketika. "Siap, Bu Dinda. Ada pesan khusus untuk kemasannya." Aku tersenyum kecil sambil mengetik. "Tempelkan logo kita yang baru. Yang besar dan jelas." Setelah mematikan laptop, aku berdiri di depan jendela, memandangi bayangan sendiri yang terpantul di kaca. Perempuan di balik pantulan itu bukan lagi Dinda yang ragu-ragu, melainkan seorang pebisnis ulung yang siap bertarung di medan perangnya sendiri. Pagi hari, Mas Salim terkejut melihatku sudah berdandan rapi ketika dia baru saja bangun. "Kamu sudah siap? Padahal acaranya siang nanti," ujarnya sambil mengucek mata. Aku mengatur setangkai bunga kecil di rambut yang sudah kugelung rapi. "Aku ada yang harus disiapkan dulu." Gaun yang kupilih kali ini sengaja kusimpan untuk acara khusus. Sebuah dress hijau toska sederhana tapi elegan, dengan potongan yang menegaskan profesionalisme tanpa kehilangan feminitas. Sedikit riasan wajah dan perhiasan sederhana menyempurnakan penampilanku. "Kamu..." Mas Salim tertegun. "Kamu cantik sekali." Aku tersenyum, merapikan dasinya. "Kita akan datang bukan sebagai pihak yang memohon penerimaan, Mas, tapi sebagai pasangan yang layak dihormati." Sebelum berangkat, aku mampir sebentar ke kebun untuk mengambil paket sayuran khusus yang sudah disiapkan Pak Rudi. Kemasan kotak-kotak karton premium dengan logo kebunku yang besar dan elegan terpampang jelas. "Untuk apa semua ini?" tanya Mas Salim bingung ketika melihatku memuat kotak-kotak itu ke bagasi mobil. "Hadiah untuk nenekmu," jawabku singkat. Perjalanan ke rumah nenek Mas Salim memakan waktu hampir 2 jam. Dengan setiap kilometer yang kami lalui,
Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Ini bukan sekadar acara keluarga biasa. Ini adalah pertempuran reputasi yang akan menentukan posisiku di mata mereka selamanya. Kita sudah sampai, bisik Mas Salim ketika mobil melewati gerbang besar sebuah rumah bergaya kolonial yang megah. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, hadapi ini bersama. Begitu keluar dari mobil, aku bisa melihat puluhan pasang mata langsung tertuju padaku. Bisikan-bisikan mulai terdengar, tapi kali ini, aku berjalan dengan kepala tegak, senyum percaya diri, dan genggaman tangan Mas Salim yang erat di tanganku. Pertempuran besarku siap dimulai. Rumah nenek Mas Salim lebih megah dari yang kubayangkan. Taman luas dengan air mancur di tengah, pilar-pilar marmer mengapit pintu masuk utama, dan pelayan yang berbaris rapi menyambut tamu. Aku menegakkan bahu, merasakan berat kotak hadiah sayuran premium di tanganku, sambil melangkah mantap mengikuti Mas Salim masuk. Begitu melintasi pintu, riuh rendah percakapan langsung mereda. Puluhan pasang mata menatap kami, lebih tepatnya, menatapku. Aku mengenali beberapa wajah dari foto-foto pernikahan kami, tapi sebagian besar adalah keluarga besar yang belum pernah kujumpai. Salim. Akhirnya datang juga. Sapa seorang wanita parubaya dengan gaun sutra berwarna merah menyala, bibi tertua Mas Salim. Matanya yang tajam langsung beralih kepadaku. Dan ini pasti si menantu baru. Aku tersenyum sopan sambil sedikit membungkuk. Selamat siang, bibi. Dia mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berpaling ke Mas Salim. Kamu tidak bilang istrimu secantik ini, Salim. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi nada suaranya mengandung sesuatu yang menusuk. Mas Salim memegang lenganku erat. Dinda memang spesial, bibi. Kami disambut nenek Mas Salim di ruang tamu utama. Wanita tua itu duduk di kursi malas seperti seorang ratu, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Nenek, ini Dinda, kata Mas Salim sambil menuntunku mendekat. Aku membungkuk rendah. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Lalu kuulurkan kotak hadiah yang kubawa. Ini oleh-oleh khusus dari kebun sayur organik saya. Nenek itu menerima kotak dengan tatapan bingung. Kebun sayur. Sebelum aku sempat menjawab, suara nyaring memotong dari belakang. Oh, ini pasti menantu yang jualan sayur itu ya? Aku menoleh dan melihat seorang pria berperut buncit dengan kacamata tebal. Paman Mas Salim dari Jakarta. Betul, Paman. Saya memiliki kebun sayur organik seluas 20 hektar. Jawabku dengan suara jelas, sengaja membuat beberapa orang di dekat kami mendengar. Tawa kecil menyebar di ruangan. Paman itu mengangguk-angguk dengan ekspresi merendahkan. Lucu juga ya, keluarga kita yang punya perkebunan sawit puluhan ribu hektar sekarang dapat menantu tukang kebun. Darahku mendidih, tapi kumainkan senyum manis. Justru bagus, Paman. Jadi bisa diversifikasi bisnis keluarga. Apalagi sekarang tren hidup sehat sedang naik daun. Beberapa sepupu muda yang mendengar mulai mendekat, penasaran. Kebun sayur organik? Jadi pakai pupuk alami gitu? Tanya salah satu dari mereka. Aku melihat ini sebagai kesempatan. Betul sekali. Kami tidak menggunakan pestisida kimia sama sekali. Bahkan beberapa restoran bintang 5 dan hotel-hotel besar menjadi pelanggan tetap kami. Paman berperut buncit itu mendengus. Bisnis kecil-kecilan. Tanpa ragu, aku mengeluarkan telepon dari tas kecilku dan membuka beberapa dokumen digital. Bisnis kecil dengan omset rata-rata 700 juta per bulan, Paman. Kusodorkan layar yang menampilkan laporan keuangan kuartal terakhir. Ruangan mendadak hening. Nenek Mas Salim yang selama ini diam membuka kotak hadiahku dengan penasaran. Wah, sayurannya segar sekali. Kemasannya juga profesional. Terima kasih, Nenek. Itu kemasan khusus ekspor kami. Kebetulan minggu depan ada pengiriman pertama ke Jepang. Ujarku sambil menangkap tatapan tak percaya dari beberapa anggota keluarga. Paman berperut buncit itu tidak mau kalah. Omong kosong. Mana mungkin bisnis sayur bisa sebesar itu? Aku sudah siap. Dari tas, ku keluarkan kopian kontrak dengan jaringan hotel internasional dan sertifikat organik dari lembaga sertifikasi Eropa. Ini dokumen-dokumennya, Paman.
Silakan diperiksa. Suasana berubah drastis. Para sepupu muda mulai mengerumuniku, bertanya tentang bisnis pertanian modern. Bahkan nenek Mas Salim memintaku duduk di dekatnya. Kamu ternyata pebisnis ulung. Ya, bisiknya sambil memegang tanganku. Di seberang ruangan, paman berperut buncit itu mengobrol keras dengan ayah Mas Salim. Salim ini beruntung dapat istri seperti itu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku menangkap pandangan Mas Salim yang berbinar-binar. Dia mendekat dan berbisik, aku bangga padamu, Dinda. Tapi kemenanganku belum lengkap. Andre, sang sepupu kesayangan, baru saja masuk dengan gaya sok Inggrisnya. Well, look who's here, the vegetable queen, serunya dengan aksen Inggris yang dipaksakan. Senyumku tidak pudar. Andre, tepat sekali kamu datang. Aku baru saja cerita ke keluarga tentang rencana ekspansi bisnis ke Eropa. Kamu yang sering ke sana pasti bisa kasih saran. Wajahnya berubah merah. Dia tidak menyangka akan mendapat serangan balik seperti itu. Acara makan siang berlangsung dengan aku sebagai pusat perhatian yang tak terduga. Berbagai pertanyaan tentang bisnis pertanian modern mengalir deras. Bahkan paman berperut buncit tadi mulai bertanya tentang kemungkinan kerjasama. Ketika kami bersiap pulang, nenek Mas Salim memegang tanganku erat. Kamu harus sering-sering datang ke sini, Dinda. Jangan pedulikan omongan mereka yang tidak tahu. Di mobil dalam perjalanan pulang, Mas Salim tertawa lepas. Kamu lihat wajah Paman Heru tadi? Seperti melihat hantu. Aku menyandarkan kepala di jendela, memandangi pemandangan yang berlalu. Mereka hanya butuh bukti, Mas. Dan hari ini, mereka mendapatkannya. Tapi dalam diam, aku tahu ini baru permulaan. Perjalananku untuk mendapatkan pengakuan seutuhnya masih panjang. Namun setidaknya hari ini, aku sudah membuktikan satu hal, bahwa di balik seorang penjual sayur sederhana, tersembunyi kekuatan yang tidak mereka sangka. Malam setelah acara ulang tahun nenek Mas Salim, tubuhku terasa lelah tapi jiwaku bergelora. Aku duduk di balkon rumah kami yang kecil, menikmati angin malam yang membelai wajah. Di tanganku segelas teh hangat yang perlahan mulai dingin, sementara pikiranku masih berkecamuk mengingat setiap detil kejadian hari ini. Mas Salim keluar membawa selimut yang dia selimutkan di pundakku. Kamu tidak masuk angin nanti, bisiknya sambil duduk di sampingku. Mas, tanyaku sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Apa menurutmu mereka akan berubah? Keluargamu, maksudku. Dia menghela napas panjang, memandang ke arah yang sama denganku. Beberapa mungkin iya, beberapa mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi meremehkanmu. Aku memutar gelas di tanganku, melihat bayangan bulan yang terpantul di permukaan teh. Aku tidak ingin mereka menghormatiku karena hartaku, Mas. Aku ingin dihargai sebagai manusia. Dia menarik kursinya lebih dekat, sampai bahunya menempel di bahuku. Kamu tahu, hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku merasa benar-benar bangga menjadi bagian dari keluargaku sendiri. Karena akhirnya mereka melihat apa yang selalu aku lihat dalam dirimu. Air mata panas menggenang di kelopak mataku. Tapi kali ini bukan air mata sedih atau marah. Ini adalah air mata kelegaan, pelepas segala tekanan yang selama ini kusimpan. Keesokan harinya, teleponku tidak berhenti berdering. Pertama dari Bibi Lia yang tiba-tiba ramah, menanyakan apakah aku bisa menyuplai sayuran untuk acara arisan bulanannya. Lalu dari sepupu Mas Salim yang ingin belajar bisnis pertanian. Bahkan paman berperut buncit, yang kini ku ketahui bernama Paman Heru, menelepon untuk membicarakan kemungkinan investasi. Aku menolak semua tawaran itu dengan halus. Maaf, kapasitas kebun kami sedang penuh untuk memenuhi kontrak ekspor. Mas Salim yang mendengarku bicara di telepon mengangkat alis ketika aku menutup panggilan. Kamu menolak mereka semua. Aku memasukkan telepon ke saku. Mereka harus belajar bahwa akses kepada kita adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Matanya berbinar bangga. Kamu benar-benar berbeda dengan perempuan yang kutemui pertama kali di pasar dulu. Masih sama, kok, bantahku sambil tersenyum. Hanya saja sekarang aku punya lebih banyak pilihan untuk bersikap. 3 hari setelah acara itu, Ibunda Mas Salim datang tanpa pemberitahuan.
Aku sedang memetik cabai rawit di halaman belakang ketika terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Dinda, sapanya begitu melihatku. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Tanganku yang penuh tanah dan sedikit kotor karena memetik cabai tiba-tiba terasa sangat sadar akan penampilanku yang sederhana. Tapi kali ini, aku tidak merasa perlu malu. Selamat siang, Bu. Maaf, saya sedang berkebun. Dia mengangguk, matanya memandangi tanaman-tanaman kecil di halaman kami. Kamu memang benar-benar mencintai tanaman, ya? Seperti keluarga Mas Salim mencintai kelapa sawit mereka. Jawabku sambil membersihkan tangan di apron. Ibunya tersenyum kecil. Senyum pertama yang pernah ditujukannya padaku. Boleh aku masuk? Ada yang ingin kubicarakan. Di dalam rumah, aku menyajikan teh dan kue-kue sederhana buatanku. Ibunda Mas Salim duduk di sofa dengan postur tegap khasnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mungkin cara dia memandangi sekeliling rumah kami yang sederhana tapi rapi. Dinda. Mulutnya setelah menyesap teh, aku datang untuk meminta maaf. Kalimat itu menggantung di udara antara kami. Aku menunggu kelanjutannya, tidak ingin memotong. Kami, aku dan keluarga besar, telah bersikap tidak adil padamu. Kami menilai seseorang dari latar belakang dan pekerjaannya, bukan dari karakter dan kemampuan. Aku mengamati wajahnya yang biasanya tegas, kini tampak lebih lemah dan manusiawi. Terima kasih, Bu. Tapi saya mengerti kekhawatiran Anda sebelumnya. Tidak, kamu tidak perlu membenarkan kesalahan kami, potongnya. Yang membuatku lebih malu adalah, ternyata bisnismu lebih maju dari beberapa bisnis keluarga kami sendiri. Aku menurunkan cangkir teh ke meja. Bisnis saya kecil, Bu. Hanya kebun sayur. Ibuku, Nenek Salim, memberitahuku kemarin bahwa kontrak ekspormu ke Jepang nilainya hampir menyamai ekspor sawit pamanku ke Cina. Suaranya terdengar tidak percaya. Dan itu hanya dari sebagian kecil kebunmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, saya tidak ingin ini menjadi tentang angka-angka. Yang saya inginkan hanya dihargai, sambungnya, menyelesaikan kalimatku. Aku mengerti sekarang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi kebun kecil di halaman belakang. Aku ingin mengajakmu makan siang besok. Hanya kita berdua. Ada banyak yang ingin kubicarakan, tentang bisnis, tentang keluarga, dan tentang bagaimana aku bisa menjadi ibu mertua yang lebih baik. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa ini bukan mimpi. Saya akan dengan senang hati, Bu. Ketika dia pergi, aku berdiri lama di teras depan, memandangi mobil mewahnya yang perlahan menjauh. Sesuatu yang besar telah berubah, tidak hanya dalam hubunganku dengan keluarga Mas Salim, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi Dinda si penjual sayur yang dihina. Aku Dinda, pebisnis ulung, istri yang setia, dan sekarang, mungkin, anggota keluarga yang dihormati. Mas Salim pulang sore itu dengan tumpukan dokumen di tangan. Dari kantor. Aku ingin membantumu mengurus perizinan ekspor ke Korea. Aku memandangnya, lalu tiba-tiba tertawa. Kamu tahu, hidup ini lucu. Dulu aku berjuang sendirian, sekarang aku punya sekutu. Dia mendekat dan memelukku erat. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, Dinda. Di pelukannya yang hangat, aku menyadari sesuatu. Semua penghinaan, semua air mata, semua perjuangan, telah membawaku ke momen ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa, ini adalah awal yang sesungguhnya. Minggu-minggu setelah pengakuan Ibunda Mas Salim berlalu dengan perubahan yang hampir tak kusangka akan terjadi. Teleponku tak henti-hentinya berdering, bukan lagi dari para pelanggan sayur, melainkan dari berbagai pihak yang ingin bekerja sama. Tapi di antara semua panggilan itu, ada satu yang paling kutunggu-tunggu, telepon dari Andre. Ia menelepon pada suatu sore ketika aku sedang memeriksa dokumen pengiriman ekspor ke Jepang. Suaranya di telepon terdengar serak, berbeda dengan nada sombong yang biasa ia gunakan. Dinda, bisa kita bertemu? Pinta tanpa basa-basi. Aku sengaja membuatnya menunggu beberapa detik sebelum menjawab. Ada perlu apa, Andre? Dengar, aku butuh bantuanmu. Suaranya pecah di ujung telepon.
Perusahaanku di Singapura bangkrut. Aku kehilangan segalanya. Di balik telepon, aku tersenyum tipis. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Lalu apa hubungannya denganku? Dengar, aku tahu aku telah bersikap buruk padamu. Tapi keluarga bilang bisnismu sedang berkembang pesat. Aku butuh pekerjaan. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kantorku di kebun, memandangi hamparan sayuran hijau yang luas. Jadi sekarang si penjual sayur layak untukmu. Dinda, tolong. Aku akan memberimu pekerjaan, Andre, potongku. Tapi dengan syarat. Esok harinya, Andre berdiri di hadapanku dengan pakaian sederhana, jauh berbeda dari setelan mahal yang biasa ia kenakan. Matanya merah, mungkin karena kurang tidur atau mungkin karena malu. Pak Rudi berdiri di sampingku dengan ekspresi tidak percaya. Ini dia calon pekerja baru kita, Bu. Aku mengangguk. Andre akan magang di bagian pengemasan selama 3 bulan. Perlakukan dia seperti pekerja lainnya. Wajah Andre memerah. Dinda, aku pikir. Kamu pikir apa? Tanyaku dingin. Bahwa aku akan memberimu posisi manajer? Kamu harus belajar dari bawah, Andre. Seperti yang kulakukan dulu. Hari pertama Andre bekerja adalah pemandangan yang akan selalu kukenang. Tangannya yang halus kesulitan memegang pisau pemotong sayuran. Peluh mengucur deras di dahinya saat ia berusaha mengikuti ritme pekerja lain. Di sore hari, ketika semua pekerja sudah pulang, aku menemukannya duduk lesu di bangku kayu dekat gudang, memandangi tangannya yang melepuh. Masih berpikir bisnis sayur itu mudah? Tanyaku sambil berdiri di hadapannya. Dia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya, hanya penyesalan yang dalam. Aku tidak menyangka. Kamu tidak pernah menyangka banyak hal, Andre. Kamu tidak menyangka perempuan penjual sayur bisa memiliki bisnis sebesar ini. Kamu tidak menyangka orang yang kamu hina akan menjadi harapan terakhirmu. Aku duduk di sampingnya, menatap matahari sore yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Tapi aku akan memberimu kesempatan ini. Bukan karena aku membutuhkanmu, tapi karena aku ingin kamu mengerti sesuatu. Apa itu? Bahwa setiap orang berhak untuk dihargai, apapun pekerjaannya. Sementara Andre mulai belajar arti kerja keras, karma juga datang untuk anggota keluarga lainnya yang pernah menghinaku. Bibi Lia, yang selalu mengejek penampilanku, ternyata memiliki usaha catering yang hampir bangkrut karena saingan bisnis. Ketika ia datang meminta bantuan untuk suplai sayuran dengan harga murah, aku hanya tersenyum. Maaf, Bibi. Harga untuk pelanggan biasa sudah tercantum di brosur. Tapi khusus untukmu, aku bisa beri diskon 5%. Wajahnya berkerut. Tapi kamu beri diskon 30% untuk restoran milik teman Salim. Ya, karena mereka sudah menjadi pelanggan setia sejak awal, saat kebunku masih kecil. Aku menatapnya tajam. Mereka menghargaiku sejak dulu, sekarang giliranku membalas kebaikan mereka. Bibi Lia pergi dengan wajah merah padam, menyadari bahwa penghinaannya di masa lalu kini berbalik menjadi bumerang. Puncaknya adalah ketika Paman Heru, si pemilik perkebunan sawit yang selalu merendahkan bisnis kecil-kecilanku, datang dengan proposal kerjasama. Dengarlah, Dinda. Kelapa sawit sedang lesu, sementara bisnis sayur organikmu sedang naik daun. Bagaimana kalau kita alihkan sebagian lahanku untuk sayuran? Aku membolak-balik proposalnya dengan acuh. Menarik, Paman. Tapi aku punya prinsip. Aku hanya bekerja dengan orang yang menghargai visi dan usahaku. Dengar, aku sudah minta maaf melalui ibunya Salim. Maaf yang tulus tidak membutuhkan perantara, Paman. Aku menutup proposal itu dan mengembalikannya. Kembalilah ketika kamu benar-benar mengerti kenapa aku menolakmu hari ini. Malam itu, di rumah, Mas Salim memijat pundakku yang pegel sambil mendengarkan ceritaku tentang hari ini. Kamu keras sekali pada mereka, komentarnya. Aku memutar badan untuk menatap matanya. Apakah kamu tidak setuju? Dia menggeleng, tersenyum. Aku hanya bangga padamu. Kamu memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Tujuanku bukan untuk menyakiti mereka, Mas. Tapi untuk membuat mereka mengerti bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dia menarikku ke dalam pelukan. Dan kamu melakukannya dengan sempurna. Di pelukannya, aku merenungkan perjalananku yang panjang. Dari seorang penjual sayur keliling yang dihina, kini menjadi pemilik bisnis yang dihormati. Tapi lebih dari itu, aku telah menjadi pribadi yang tidak lagi diam ketika diperlakukan tidak adil. Karma memang tidak selalu datang dengan cepat. Tapi ketika ia datang, ia mengajarkan pelajaran yang takkan pernah terlupakan. Dan untuk keluargaku yang dulu merendahkan, pelajaran itu baru saja dimulai. Hujan turun dengan derasnya ketika mobil mewah Ibunda Mas Salim terlihat melambat di depan rumah kami. Aku berdiri di balik tirai jendela, mengamati bagaimana dia duduk sebentar di dalam mobil seolah mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya melangkah keluar dengan payung yang dibuka oleh sopir pribadinya. Aku membuka pintu sebelum dia mengetuk. "Selamat siang, Bu," sambutku dengan suara datar. Tidak ingin menunjukkan apakah aku gembira atau tidak dengan kedatangannya yang tidak diumumkan ini. Wanita elegan itu terlihat lebih tua dari pertemuan terakhir kami. Matanya yang biasanya tajam sekarang tampak lelah, dan ada kerutan di dahinya yang tidak kuingat pernah melihatnya sebelumnya. "Dinda, maaf datang tanpa pemberitahuan," ucapnya sambil menatap sepatunya yang basah. "Silakan masuk," jawabku, membuka pintu lebih lebar. Rumah kami yang sederhana terasa semakin kecil dengan kehadirannya. Dia duduk di sofa dengan postur tegap, tapi kali ini tidak lagi terasa sombong. Hanya sebuah kebiasaan dari bertahun-tahun dididik untuk selalu duduk sempurna. "Aku membawa ini untukmu," katanya sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ketika dibuka, terlihat sebuah kalung mutiara antik. "Ini warisan keluarga. Seharusnya diberikan padamu saat pernikahan. Tapi waktu itu Anda tidak menganggapku pantas." Selesaikan kalimatnya dengan lembut. Dia menunduk. Tangannya gemetar memegang kotak itu. "Aku tidak punya alasan untuk membenarkan perlakuan kami. Kami salah. Salah besar." Aku mengambil kotak itu dan menutupnya dengan perlahan sebelum mengembalikannya. "Saya tidak bisa menerima ini, Bu." Wajahnya berubah pucat. "Bukan karena saya tidak memaafkan," lanjutku, "tapi karena maaf tidak seharusnya dibeli dengan hadiah. Mari kita bicara sebagai manusia ke manusia." Udara di ruangan itu terasa berat selama beberapa saat sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. "Keluarga kami sedang kacau," mulanya dengan suara serak. "Setelah pertemuan di ulang tahun nenek, semua mulai berubah. Andre yang biasanya paling dibanggakan sekarang bekerja di kebunmu. Bibi Lia kehilangan banyak pelanggan catering. Bahkan suamiku." Dia berhenti, menelan ludah. Investasi sawitnya gagal total. Aku mengisi ketengan dengan menyajikan teh yang sudah kusiapkan. Saya menyesal mendengar itu. Dan aku benar-benar menyesal, meski tidak sepenuhnya terkejut. "Dinda, aku mengerti jika kamu membenci kami. Tapi tolong." Tangannya yang biasanya dingin dan terkendali sekarang meraih tanganku dengan erat. "Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Aku memandangi wanita ini. Ibu mertuaku yang dulu begitu angkuh, sekarang merendahkan diri di hadapanku. Ada kepuasan tertentu dalam melihat ini, tapi yang mengejutkanku, ada juga rasa iba. "Bu, saya tidak membenci Anda atau keluarga," kataku pelan. "Tapi maaf butuh waktu. Percaya butuh usaha." Dia mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Apa yang harus kami lakukan?" "Mulailah dengan menghormati," jawabku. "Bukan karena saya sekarang sukses, tapi karena itu hak setiap manusia." Kami berbicara selama 2 jam lebih. Tentang masa kecil Mas Salim, tentang perjuangannya melawan tekanan keluarga, tentang bagaimana dia selalu membelaku meski ragu. Untuk pertama kalinya, kami berdua menangis bersama. Ketika hujan reda dan dia bersiap pulang, ada perubahan kecil dalam caranya memandangiku. "Dinda, boleh aku memelukmu?" Pelukan itu kaku di awal, tapi kemudian mencair. Aku bisa merasakan getaran di tubuhnya, dan tanpa kusadari, tanganku menepuk punggungnya dengan lembut seperti menenangkan seorang anak. "Salim sangat beruntung memilikimu," bisiknya sebelum pergi. Malam itu, ketika Mas Salim pulang,
Dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Kamu terlihat tenang. Aku tersenyum sambil menyiapkan makan malam. Ibumu datang hari ini. Kami akhirnya berbicara dari hati ke hati. Dia berdiri terpaku. Dan mungkin, aku berbalik menghadapnya dengan sendok kayu di tangan. Kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluargamu. Air mata muncul di matanya sebelum dia menarikku dalam pelukan erat. Aku tidak tahu harus berterima kasih pada siapa atas hadiah sepertimu dalam hidupku. Di pelukannya, aku menyadari sesuatu yang penting. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuhmu berlutut, tapi ketika mereka mengulurkan tangan dan kau memiliki kemurahan hati untuk menerimanya. Dan mungkin, hanya mungkin, keluarga besar ini akhirnya mulai belajar pelajaran yang sama. Matahari pagi menyinari ruang kerja kecil di rumah kami ketika aku menyelesaikan laporan keuangan kuartalan kebun. Jemariku menari di atas keyboard laptop, sesekali berhenti untuk memeriksa dokumen yang tersusun rapi di sebelah kananku. Suara langkah kaki Mas Salim yang pulang lebih awal dari kantor membuatku menoleh ke pintu. "Sudah selesai?" tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa kecil. Aku mengangguk sambil meregangkan badan. Laporan ini harus dikirim ke investor Jepang besok pagi. Dia mendekat, memandangi layar laptopku dengan kagum. Aku masih tidak bisa percaya bagaimana kamu mengelola semua ini sendirian selama bertahun-tahun. Tangannya yang hangat memijat pundakku yang kaku. Aku menutup mata sesaat, menikmati sentuhannya. Dulu tidak ada pilihan, Mas. Sekarang. Aku memandangnya lekat-lekat. Sekarang aku punya kamu. Wajahnya berubah serius tiba-tiba. "Dinda, ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Duduk di kursi di sampingku, dia menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mengundurkan diri dari kantor. "Apa?" Aku nyaris menjatuhkan cangkir kopiku. Dia tersenyum tenang. "Aku ingin bekerja sepenuhnya di kebun bersamamu. Membantu mengembangkan bisnis ini. Tapi, pekerjaanmu di perusahaan konsultan itu bergengsi. Gajimu besar. Dan tidak berarti apa-apa dibandingkan kebahagiaanku melihatmu sukses," potongnya. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Selama ini aku hanya menjadi penonton dalam perjuanganmu. Sekarang aku ingin benar-benar menjadi partnermu." Aku memandangi lelaki di hadapanku. Matanya yang biasanya tegang setelah seharian kerja sekarang berbinar-binar dengan semangat baru. Bahunya yang biasanya membungkuk lelah sekarang tegak penuh keyakinan. "Kamu yakin tentang ini?" tanyaku pelan. "Tidak pernah seyakin ini," jawabnya. "Aku sudah berbicara dengan Pak Rudi selama seminggu terakhir. Dia dengan sabar menjelaskan semua operasional kebun padaku. Ternyata diam-diam dia sudah mempersiapkan semuanya." Aku tersenyum, tiba-tiba merasa ringan seperti bulu yang tertiup angin. "Kalau begitu, selamat datang di Dinda Organic Farm, Direktur Operasional." Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang mendapat hadiah. "Serius? Kamu mau memberiku posisi itu?" "Tentu saja," jawabku sambil berdiri dan meraih map dari rak. "Ini rencana ekspansi ke depan. Aku butuh seseorang yang mengerti manajemen modern untuk mengimplementasikannya." Dia membuka map itu dengan antusias. Matanya cepat memindai setiap halaman. "Kamu ingin membuka pusat penelitian sayuran organik?" Aku mengangguk, duduk di pangkuannya. "Selama ini kita hanya mengandalkan varietas biasa. Aku ingin mengembangkan jenis-jenis unggulan sendiri." Diskusi kami berlanjut hingga larut malam. Peta-peta, grafik, dan angka-angka berserakan di meja makan. Berbeda dengan diskusi bisnis biasanya yang penuh ketegangan, malam ini terasa seperti dua sahabat yang merencanakan petualangan besar. Esok paginya, kami berangkat bersama ke kebun. Kali ini dengan status baru sebagai rekan bisnis resmi. Pak Rudi dan para pekerja sudah berkumpul ketika kami tiba. "Selamat pagi semua," sapa Mas Salim dengan semangat yang tidak biasa di jam segitu pagi. "Hari ini kita mulai dengan evaluasi sistem irigasi bagian timur." Para pekerja saling pandang, terkejut melihat perubahan sikap anak muda yang biasanya hanya diam ketika mengunjungi kebun ini. Pak Rudi mendekatiku sambil berbisik, "Dia serius ya, Bu?" Aku tersenyum bangga. "Sangat serius, Pak."
Sepanjang hari itu, aku mengamati Mas Salim dengan perasaan hangat di dada. Cara dia berbicara dengan para pekerja, penuh respek bukan karena statusnya sebagai suamiku, tapi karena dia benar-benar ingin belajar. Cara dia memeriksa setiap detail dengan teliti, tidak mau melewatkan satupun aspek operasional. Di penghujung hari, ketika matahari mulai tenggelam, kami duduk di gubuk kecil tempatku biasa beristirahat. Wajahnya kotor oleh debu dan tanah, tapi matanya bersinar lebih terang dari biasanya. "Kamu lelah?" tanyaku sambil menyerahkan botol air minum. Dia menggeleng sambil tersenyum. Aku baru menyadari betapa berbedanya lelah fisik dengan lelah mental. Kantor itu seperti penjara bagiku. Aku mengerti yang dia maksud. Selama ini, Mas Salim terpenjara oleh ekspektasi keluarganya. Harus bekerja di perusahaan bergengsi, memakai setelan mahal, menjadi sosok yang mereka banggakan. "Besok kita mulai pembenahan sistem penggajian pekerja," katanya tiba-tiba. "Mereka layak mendapat lebih dari sekarang." Perasaanku meluap mendengar itu. Selama ini aku ingin meningkatkan gaji mereka, tapi terbentur perhitungan bisnis. Dan sekarang, Mas Salim datang dengan solusi manajemen yang tidak terpikirkan olehku. "Kenapa kamu tidak melakukan ini sejak dulu?" tanyaku setengah bercanda. Dia memandangku, matanya berbinar. "Karena aku butuh waktu untuk menemukan keberanian menjadi diriku sendiri. Dan kamu, Dinda, adalah inspirasiku." Di kejauhan, suara para pekerja pulang bersahutan riang. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Dan di tengah kebun sayur kami yang luas, dua orang duduk berdampingan, tidak lagi sebagai suami istri biasa, tapi sebagai partner sejati yang siap menghadapi dunia bersama. Malam itu, sebelum tidur, Mas Salim memegang tanganku erat. "Aku punya satu permintaan." "Apa itu?" "Jangan beritahu keluargaku dulu tentang keputusanku ini. Biarkan mereka tahu nanti, ketika kita sudah sukses besar." Aku tertawa kecil. "Kamu tidak mau mereka meremehkanmu juga?" Dia tersenyum misterius. "Aku ingin mereka terkejut. Seperti bagaimana mereka terkejut saat mengetahui rahasiamu." Kami tertawa bersama dalam gelap, seperti dua anak kecil yang berbagi rahasia. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa kami benar-benar setara. Tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam visi, ambisi, dan perjuangan. Besok adalah hari baru. Hari pertama dari petualangan baru kami. Dan aku tidak sabar untuk memulainya. 6 bulan telah berlalu sejak Mas Salim bergabung penuh mengelola kebun bersamaku. Matahari pagi yang cerah menemani langkah kami berkeliling area ekspansi terbaru, 5 hektar tambahan yang baru saja selesai kami garap. Pak Rudi berjalan di depan kami, dengan bangga menunjukkan perkembangan bibit-bibit baru yang kami impor dari Belanda. "Lihat pertumbuhan varietas kangkung baru ini, Bu, Pak," ujarnya sambil menunjuk deretan tanaman hijau segar yang tumbuh subur. "Lebih cepat 2 minggu dari varietas lokal." Mas Salim segera mencatat di tabletnya. "Kalau begitu kita bisa memangkas siklus panen menjadi 3 minggu sekali. Hitung saja berapa tambahan profit yang bisa kita dapatkan." Aku tersenyum melihat antusiasmenya. Transformasi Mas Salim dalam setengah tahun terakhir luar biasa. Dari eksekutif kantoran yang tidak bisa membedakan jenis sawi, kini menjadi ahli pertanian organik yang bahkan bisa berdebat dengan para peneliti dari Kementerian Pertanian. "Bu Dinda, ada tamu dari Dinas Pertanian datang." Salah satu pekerja mendekat dengan tergesa. Di kantor kecil yang kami bangun di tengah kebun, sudah menunggu 3 orang dengan kemeja dinas. "Ibu Dinda, siapa salah mereka yang paling tua? Kami datang untuk meninjau perkembangan kebun organik Anda sekaligus menyampaikan undangan." Dia mengeluarkan amplop berstempel resmi. "Menteri ingin Anda menjadi pembicara utama dalam Kongres Agribisnis Nasional bulan depan." Mataku nyaris terbeliak. "Saya? Tapi kan ada banyak petani besar lain." "Justru karena Anda unik," sambungnya cepat. "Dari usaha kecil menjadi eksportir dalam waktu singkat. Kisah sukses yang ingin didengar menteri." Mas Salim yang berdiri di belakangku menekan pundakku dengan bangga. "Istriku akan dengan senang hadir." Setelah tamu itu pergi, aku menatap undangan itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak yakin bisa berbicara di depan forum sebesar itu.
Dia memegang kedua tanganku. Dinda, kamu sudah melakukannya setiap hari, meyakinkan orang tentang kualitas produkmu. Ini sama saja, hanya skalanya yang lebih besar. Kongres itu ternyata menjadi titik balik besar. Pidatoku tentang, dari gerobak ke ekspor, viral di media sosial. Tawaran investasi, permintaan wawancara, dan undangan seminar berdatangan tanpa henti. Suatu sore, ketika kami sedang rapat evaluasi bulanan di kebun, Pak Rudi masuk dengan wajah berseri. Ada yang mau bertemu, Bu. Seorang pria berjas rapi dengan aksen Amerika memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari jaringan supermarket premium di AS. Kami tertarik dengan model bisnis Anda, Mrs. Dinda. Ingin menawar kontrak pasokan 5 tahun. Angka yang dia sebutkan membuat semua orang di ruangan itu tercekat, termasuk Mas Salim yang biasanya paling tenang. Tapi sesuatu dalam hatiku merasa tidak nyaman. Syaratnya, kami ingin Anda menjadi pemasok eksklusif. Berhenti supply ke pihak lain. Ruangan menjadi sunyi. Aku bertukar pandang dengan Mas Salim, melihat konflik yang sama di matanya. Maaf, tapi kami harus menolak, jawabku akhirnya. Pria itu terkejut. Ini tawaran yang sangat menguntungkan. Dan merugikan pelanggan setia kami yang sudah mendukung sejak awal, sambungku. Prinsip kami sederhana. Loyalitas dibalas loyalitas. Setelah tamu itu pergi dengan wajah kecewa, Mas Salim memelukku dari belakang. Keputusan yang tepat. Kamu tidak keberatan kehilangan deal besar itu? Dia memutar tubuhku untuk menghadapnya. Dinda, kita bukan lagi orang yang mengejar uang semata. Kita membangun warisan. Perkembangan bisnis kami tidak luput dari perhatian keluarga besar. Suatu malam, telepon ibunda Mas Salim berdering. Dinda, bisakah kamu dan Salim datang besok? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Suaranya terdengar aneh, hampir gugup. Ketika kami tiba di rumah besar itu keesokan harinya, seluruh keluarga sudah berkumpul, bahkan paman-paman dari luar kota yang jarang bertemu. Di tengah ruangan, berdiri Paman Heru dengan wajah pucat. Dinda, mulanya dengan suara serak. Kami, keluarga besar ingin menawarkan kerjasama. Dia mengeluarkan proposal tebal. Kami ingin mengalihkan sebagian lahan sawit untuk sayuran organik. Dengan manajemenmu, tentunya. Aku memandang sekeliling ruangan. Bibilia, Andre yang baru pulang dari kebun kami. Bahkan sepupu-sepupu yang dulu paling sering menghina. Semua menatapku dengan harapan. Mas Salim menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Sebelum menjawab, kataku perlahan, aku ingin tahu satu hal. Mengapa sekarang? Paman Heru menunduk. Karena kami baru menyadari bahwa selama ini kami salah. Bisnis keluarga kolaps bukan karena persaingan, tapi karena kami tidak mau berubah. Ibunda Mas Salim menambahkan, kamu dan Salim telah membuktikan bahwa cara barumu berhasil. Kami ingin belajar darimu, Dinda. Udara di ruangan itu terasa berubah. Aku melihat ke arah Mas Salim yang mengangguk pelan. Baik, akhirnya kuputuskan. Tapi dengan syarat. Pertama, semua keputusan operasional di tangan kami. Kedua, 10% keuntungan dialokasikan untuk program pelatihan petani kecil di desa-desa. Paman Heru terkejut. Untuk apa melatih pesaing? Karena dulu aku adalah salah satu dari mereka, jawabku tegas. Dan lihatlah sekarang. Keluarga itu saling pandang sebelum akhirnya mengangguk setuju. Tapi yang paling berharga adalah tatapan bangga dari Mas Salim. Tatapan yang mengatakan bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Malam itu, ketika kami pulang ke rumah sederhana kami, dunia terasa berbeda. Tidak lagi tentang aku melawan mereka. Tidak lagi tentang pembuktian diri. Ini tentang warisan yang akan kami bangun bersama. Tentang perubahan yang bisa kami bawa. Dan yang terpenting, tentang keluarga yang akhirnya menemukan jalan pulang. 2 tahun telah berlalu sejak kami memulai kerjasama dengan keluarga besar Mas Salim. Pagi ini, matahari terbit dengan sempurna di atas hamparan kebun sayur organik kami yang kini telah berkembang menjadi 100 hektar. Aku berdiri di balkon kantor baru kami, sebuah bangunan modern 3 lantai yang didesain ramah lingkungan, memandangi puluhan pekerja yang bersiap memulai hari. Mas Salim mendekat dari belakang,
merangkul pinggangku sambil menaruh cangkir teh hangat di tanganku. Pamanku dari Kementerian Pertanian baru saja menelepon. Mereka ingin menjadikan kebun kita sebagai percontohan nasional agrowisata organik. Aku tersenyum, menikmati kehangatan teh dan pelukannya. Kamu yang urus itu ya? Aku hari ini ada jadwal mengajar di sekolah pertanian untuk ibu-ibu kampung. Dia mengecup keningku. Masih tidak bisa bilang, tidak, ya? Bagaimana mau menolak? Itu kan program dari Andre. Jawabku sambil tertawa kecil. Andre, yang dulu sombong dan merendahkan, kini menjadi manajer pengembangan masyarakat kami. Setelah setahun magang di bagian pengemasan, dia berubah total. Kini dia loh yang paling bersemangat mengajar petani-petani kecil tentang pertanian organik. Tiba-tiba, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto ibunda Mas Salim. Ibu, selamat pagi. Dinda, apakah kamu dan Salim bisa datang makan malam besok? Nenek ingin mengumumkan sesuatu. Suaranya terdengar bersemangat. Tentu, Bu. Ada acara khusus. Ya. Jawabnya singkat. Nenek memutuskan untuk menjadikanmu dan Salim penerus utama bisnis keluarga. Telepon hampir terjatuh dari tanganku. Itu berarti semua perkebunan sawit, pabrik pengolahan, dan jaringan distribusi keluarga akan berada di bawah tanggung jawab kami. Setelah menutup telepon, aku menatap Mas Salim dengan mata berkaca-kaca. Kamu dengar itu? Dia mengangguk, wajahnya berbinar. Mereka akhirnya mengerti bahwa masa depan ada di tangan kita. Makan malam di rumah nenek Mas Salim kali ini berbeda dari yang pertama kaliku hadiri bertahun-tahun lalu. Tidak ada lagi tatapan sinis, bisik-bisik merendahkan, atau senyum palsu. Yang ada adalah penerimaan tulus, sebagai keluarga, sebagai partner, dan yang paling menyentuh, sebagai penerus legasi mereka. Nenek berdiri dengan susah payah, tongkatnya bergetar di tangan yang keriput. Aku sudah tua, suaranya parau tapi tegas. Dan sebelum meninggalkan kalian semua, aku ingin memastikan bisnis keluarga ini berada di tangan yang tepat. Tangannya yang berusia menjulur ke arahku dan Mas Salim. Mereka berdua telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari gelar atau latar belakang, tapi dari kerja keras, visi, dan integritas. Paman Heru, yang dulu paling keras menentangku, kini berdiri dan bertepuk tangan paling kencang. Bibi Lia bahkan menyeka air matanya. Ketika semua orang sibuk bersalaman dan memberi selamat, Andre mendekat dengan 2 gelas anggur. Untuk kita, katanya sambil menyodorkan 1 gelas padaku. Dari penjual sayur keliling menjadi ratu agribisnis. Aku tergelak. Dan dari eksekutif sombong menjadi aktivis pertanian organik. Kami bersulang, menyaksikan keluarga besar yang kini bersatu padu, tidak lagi oleh ikatan darah semata, tapi oleh visi dan saling menghargai. Kembali ke rumah, aku berdiri di depan lemari kecil di kamar kami. Di balik pintunya, tersimpan sebuah kenangan berharga, foto gerobak sayur tuaku yang pertama, yang sekarang sudah menjadi monumen di depan kantor pusat kami. Mas Salim mendekat, memandangi foto itu bersama-sama. Kita sudah jauh ya, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Apa itu? Aku masih sama Dinda yang dulu. Hanya saja sekarang. Aku menatap matanya yang penuh cinta. Sekarang aku punya lebih banyak orang untuk kucintai dan kulindungi. Dia menarikku ke pelukan erat. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari hamparan kebun sayur kami yang luas. Menyaksikan perjalanan panjang seorang gadis penjual sayur yang tidak hanya menemukan kesuksesan materi, tapi juga penerimaan, cinta, dan keluarga sejati. Pada upacara pembukaan pusat pelatihan pertanian kami yang pertama, seorang gadis kecil dengan baju sederhana mendekatiku. Ibu Dinda, aku ingin seperti ibu. Bisakah? Aku berjongkok, menyamakan tinggi kami. Kamu bisa menjadi lebih baik dari ibu, sayang. Asalkan apa? Asalkan kamu tidak pernah lupa dari mana kamu berasal, dan tidak pernah berhenti berjuang untuk mimpi-mimpimu. Gadis itu tersenyum lebar, dan dalam matanya yang berbinar, aku melihat bayangan diriku bertahun-tahun yang lalu, penuh semangat, penuh mimpi, dan siap menaklukkan dunia.